Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Hendriani dengan NIM 19231087. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara uji independent sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya telah menyiapkan data hasil belajar IPA dari kedua kelas, yaitu ada kelas A dan kelas B. Di mana kelas A saya beri tanda kode 1 dan kelas B saya beri tanda kode 2. Nah, sebelum kita akan melakukan uji independent sample t-test, saya akan menuliskan terlebih dahulu variabel-variabel yang ada yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Yang pertama itu kita masukkan yaitu ada hasil nilai belajar siswa. Hasil dan tadi ada variabel kelas. Nah, untuk kedua variabel ini sama-sama menggunakan tipe numerik. Kenapa? Karena hasil dan kelas ini sama-sama menggunakan angka, bukan berupa huruf. Nah, untuk yang desimal di sini, kita tidak menggunakan angka desimal. Sehingga kita pilih 0. Dan begitu juga kelas. Kelas tidak menggunakan desimal. Desimal hanya kelas A dikode dengan kode 1 dan kelas B dengan kode 2. Jadi tidak menggunakan desimal. Nah, untuk label hasil di sini kita tulis dengan hasil belajar. Belajar IPA. Nah, untuk kelas di sini kita tetap memberikan label kelas. Lanjut ke values. Nah, untuk values di sini kita akan menggantikan dengan values yang kelas ini. Tadi kita ada dua kan, ada satu ada value 1 untuk kelas A dan 2 untuk kelas B. Nah, kita beri di sini value 1 labelnya kelas A. Kemudian kita tambahkan atau add. Lanjut ada value 2 dengan kelas B. Dan kita add-kan juga. Kemudian kita oke-kan. Nah, setelah ini kita akan memasukkan data yang ada pada Microsoft Excel tadi. Nah, inilah hal-hal yang ada pada variable view. Nah, variable view ini dapat kita lihat di data view. Nah, di sini sudah ada variabel hasil dan variabel kelas. Nah, di variabel hasil dan kelas ini kita akan memasukkan atau mengkopikan data dari Microsoft Excel yang telah kita punya tadi. Untuk yang pertama, hasil dari kelas A terlebih dahulu. Untuk hasil dari kelas A kita kopikan. Dan kita pastikan. Nah, untuk kelas A ini diberi kode 1. Kita kopikan juga yang 1. Kita cobakan terlebih lagi. Kenapa tidak bisa dipaste? Nah, ini untuk kelas A. Lanjut ke nilai hasil belajar kelas B. Sama, kita kopikan juga.
pastikan ke SPSS. Selanjutnya kita kopikan kode untuk kelas B, yaitu diberi angka 2. Nah, di sini sudah terlihat hasil belajar dan dari masing-masing kelas. Ada kelas A dan kelas B yang ditandai perbedaan kelas A dengan 1 dan kelas B kelas 2, angka 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bagaimana uji independen sampel t-test dengan menggunakan SPSS ini. Nah, langkah yang pertama yang diambil yaitu pilih analyze. Setelah analyze, pilih dengan compare means. Nah, di compare means ini terdapat 6 macam. Di sini kita menggunakan uji independen sampel t-test. Nah, selanjutnya hasil belajar IPA ini kita masukkan ke tes variabel dengan menekan panah di sini. Nah, untuk kelas kita masukkan ke grup variabel. Nah, setelah itu kita pilih define group. Nah, di mana grup 1 kita tulis angka 1 dan grup 2 kita tulis angka 2 dan kita continuekan. Kemudian kita okekan. Nah, di sini terdapat grup statistik dengan independent sample t-test. Nah, grup statistik ini merupakan input dari data, sedangkan yang kita gunakan yaitu independent sample t-test, di mana kita melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B. Nah, sebelumnya untuk data pengambilan keputusan di sini kita menerapkan ada 2. Nah, di sini patokan kita apabila nilai sing two-tailed ini kecil dari 0,05, ini artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B. Tetapi apabila nilai sing two-tailednya ini besar dari 0,05, ini artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang tidak saling berhubungan, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, di sini independent sample t-test kita untuk yang di sini equivalent variance assessment ini maksudnya yaitu hasil uji parametrik sampel test kita. Nah, di sini ternyata sing two-tailed kita bernilai 0,000. Nah, ini artinya berarti nilai signifikan two-tailed kita kecil dari 0,005. Yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas A dengan kelas B. Nilai yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Nah, begitulah cara menggunakan independent sample t-test. Ternyata kita hanya melihat apakah ada perbedaankah atau tidak ada perbedaan antara dua sampel. Nah, ternyata di sini nilai sing two-tailednya 0,00, yaitu kecil dari 0,05. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.